Bahkan surat-suratnya justru dapat persetujuan dari kepolisian. Mudah-mudahan itu surat bodong ya. Sebuah truk berkelir hijau yang tengah melakukan pembayaran di pintu tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, malam itu diberhentikan dengan paksa. Ratusan ekor anjing ditemukan berada di dalam bak angkutan truk tersebut. Miris, anjing-anjing itu ditemukan dalam kondisi mulut dan leher mereka terikat dengan seutas tali. Tak hanya itu, kaki belakang serta sebagian badan mereka terbungkus dengan karung sehingga mereka tidak leluasa untuk bergerak. Dibantu dengan sejumlah pecinta anjing, polisi mencoba mengevakuasi anjing-anjing itu ke tempat yang lebih layak. Peristiwa ini berawal dari upaya investigasi para pecinta anjing yang mendapatkan informasi akan adanya pengiriman anjing dalam jumlah besar dari Jawa Barat menuju wilayah Jawa Tengah. Rekan-rekan pecinta hewan juga mengikuti dari Jawa Barat hingga di Semarang, sehingga memudahkan kepolisian dalam hal ini Polrestabes Semarang untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan penangkapan terhadap truk yang sedang melakukan pengiriman atau mengangkut anjing-anjing untuk dibawa ke wilayah Wonosari. Polisi mencoba memeriksa 5 orang yang berada di dalam truk tersebut, yang mana mereka berperan sebagai kuli angkut dan juga supir. Coba topinya dibuka semua. Mereka masing-masing bernama Donald, Aryoto, Wagimir, Sulasno, serta Ervan, yang semuanya berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Solo. Oke. Ini udah yang kesekian kali antar dari Jawa Barat ke arah. Udah berapa kali? Sudah lumayan. Dari hasil pendataan, terdapat 226 ekor anjing yang berada di dalam truk. Namun sebanyak 11 ekor anjing mati, 1 ekor kritis, dan 8 ekor lainnya dalam kondisi luka berat. Sadar bahwa mendistribusikan hewan non-ternak seperti anjing tidak bisa dilakukan secara sembarangan, kelima orang itu diduga mencoba memalsukan dokumen dari Disnakeswan dan surat keterangan jalan dari kepolisian untuk memuluskan perjalanan mereka. Tersangka mengatakan bahwa dokumen itu asli, namun dari UPTD ataupun dinas terkait yang ada di Subang, di mana surat itu dikeluarkan mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan dinas terkait yang ada di Subang tidak pernah mengeluarkan surat itu. Polisi akhirnya menetapkan Donald CS sebagai tersangka. Dari pemeriksaan, terungkap pula jika anjing-anjing itu ternyata diperdagangkan. 250 per ekor. Kalau di sini saya jual hidup. Ya ada yang diseleksi itu buat buru biawak, mungkin ada juga yang diseleksi buat cari tikus di sawah, ada mungkin juga yang dikonsumsi, saya kurang tahu soalnya saya jualnya hidup. Meski mengaku tak tahu menahu soal ratusan anjing yang mereka bawa akan dikonsumsi, namun modus yang mereka lakukan ternyata bukanlah hal yang baru. Dari hasil investigasi yang dilakukan para pecinta anjing, modus serupa terjadi hampir di setiap waktu. Ironisnya, terungkap pula kalau anjing-anjing itu sebagian besar akan berakhir di meja makan. Ya sebenarnya ini memang dari dulu sudah sama, tapi hanya perbedaannya adalah dulu lebih gampang buat mereka ya, karena dulu kan belum jadi isu besar ya, jadi semua bisa diprediksi, itu masif sekali ya. Di setiap daerah pasti adalah ya penjagal atau yang menjual daging anjingnya pasti ada, itu merata ya, di mana-mana ada. Tapi kalau kita lihat di Pulau Jawa yang menjadi hotspot ya Solo Raya, itu per bulan 13.700 anjing dipotong untuk dikonsumsi. Itu hanya satu kota gitu.
Hingga kini, masih terdapat pro dan kontra terhadap konsumsi daging satwa lucu yang satu ini. Meski peraturan telah ditetapkan, namun pada kenyataannya, konsumsi daging anjing hingga hari ini masif terjadi. Dari Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan untuk CSI RTV. Ya terbukti bahwa mereka tidak cerah karena mereka ngerasa ya hukumannya sangat rendah gitu. Jadi ya harusnya pemerintah ngeluarin regulasi dengan aturan yang kuat agar si para pelaku dan aktivitas ini dihukum dengan sangat tinggi, dan itu harapan kami di MFI.